Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan haya bina nashkuru ila Allah subhanahu wa ta'ala huwal maliku was sultan wa huwa khaliqu fi kulli anha'il alam wa huwa allazi qad atana hayatan jamilatan wa hayatan ta'wilatan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makanil mubarak lina'mala wajibana mislu abadan syakuran fi hadzal dunya. Secondly, my salawat and salat to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the king of the great kingdom, namely Islam religion, then brought us from an educated person to be educated person. Baik, perkenalkan nama saya Sri Indriani, NIM 19.600.057, program studi Tadris Matematika. Pada mata pelajaran model-model pembelajaran. Nah, di sini saya memilih model pembelajaran langsung, di mana materinya yaitu statistika, yaitu ukuran pemusatan data, di mana mean, median, dan modus. Nah, RPP-nya akan saya serahkan pada berikut ini. Baik, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mean, median, dan modus. Nah, ada yang tahu apa sih kegunaan mean, median, dan modus ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih kegunaannya? Contohnya, kita ingin tahu bagaimana nilai. Misalnya dalam satu kelas ini ada 20 siswa. Tidak mungkin kita menuliskan semua ke-20 nilai semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, dengan adanya mean, median, dan modus ini kita bisa tahu dengan cara mengambil rata-rata dari kelas tersebut. Nah, ini terbukti dapat mengefisiensikan waktu kita. Nah, untuk lebih jelasnya, lanjut ke materi. Baik, di sini kita akan membahas tentang statistika, yaitu mean, median, dan modus. Dimana pertama kita akan membahas tentang mean atau rata-rata. Nah, yang kedua yaitu median, dan yang ketiga yaitu modus. Nah, mean ini disebut juga dengan rata-rata dengan dilambangkan X atau dibaca dengan X bar. Nah, kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Nah, apa bedanya data tunggal dan data tunggal berkelompok? Jadi, kalau data tunggal kita mengumpulkan atau memperoleh data dengan apa adanya. Ini bisa berurutan maupun acak dan tidak mengelompokkannya ke tabel frekuensi. Nah, contohnya 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, data ini disebut datum, atau biasa kita bilang kalau datum itu masing-masing angka yang ada pada suatu data. Nah, untuk memperoleh nilai rata-rata kita bisa membagi jumlah semua nilai atau datumnya dengan banyaknya data. Nah, berikut ini contoh data kelompok, di mana nilainya yaitu 11 sampai 20 dengan frekuensi 5, nilai 21 sampai 30 frekuensi 6, dan nilai 231 40 sampai 40 itu frekuensi 7,
Lalu nilai 41 sampai 50 itu frekuensi 8. Nah, rumus data tunggal untuk MEN yaitu X bar sama dengan sigma X1 per N, dimana Z bar ini yaitu nilai rata-ratanya. Untuk XI ini yaitu nilai data ke I. Nah, N ini yaitu banyaknya data. Nah, untuk rumus data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali dengan XI per sigma FI atau jumlah dari FI. Nah, keterangannya di mana Z bar ini sama tadi yaitu mencari nilai rata-ratanya. Untuk XI-nya yaitu nilai data ke I. Nah, FI ini frekuensi kelompok data ke I juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Yang pertama kita ambil contoh data tunggal. Nah, hitung MEN dari data berikut ini, yaitu 2, 3, 3, dan 4. Nah, penyelesaiannya kita cari tahu dulu. X1-nya itu 2, X2-nya itu 3, nah X3-nya juga 3, X4-nya 4. Nah, banyak datanya ini N-nya yaitu ada 4. Yang ditanyakan di sini yaitu nilai rata-ratanya. Nah, masukkan rumus data tunggal tadi, di mana X bar sama dengan jumlah XI per N. Maka kita masukkan nilainya XI, di mana 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 per 4 sama dengan 12 per 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, jadi nilai rata-rata dari data di atas tadi yaitu 3. Nah, untuk contoh data kelompok, perhatikan contoh berikut, di mana data nilai ulangan harian IPA kelas 81, berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata, di mana nilainya 20 sampai 24 berfrekuensi 4, 25 sampai 29 frekuensi 8, nilai 30 sampai 34 memiliki frekuensi 14, dan nilai 35 sampai 39 berfrekuensi 12, nilai 40 sampai 44 berfrekuensi 10, dan nilai 45 sampai 49 berfrekuensi 2. Nah, jumlah semua frekuensi ada 50. Nah, penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu nilai tengahnya atau XI-nya. Untuk mencari nilai tengahnya, 20 ditambah 24 dibagi dengan 2 sama dengan 22. Begitu juga dengan seterusnya. 25 tambah 29 dibagi 2, nilai tengahnya yaitu 27. Baris ketiga, 30 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 32. Nah, baris keempat, 35 tambah 39 dibagi 2, nilai tengahnya yaitu 37. Nah, untuk baris kelima, 40 tambah 44 dibagi 2 dengan nilai tengahnya yaitu 42. Dan baris ke-6, 45 tambah 49 dibagi 2 sama dengan 47. Nah, lanjut, kita kali frekuensi
dengan nilai tengah yang didapat tadi. Nah, untuk baris pertama ini frekuensinya yaitu 4 dengan nilai tengahnya yaitu 22, maka 4 dikali 22 sama dengan 88. Nah, begitu pula dengan baris kedua, frekuensi 8 dikali dengan nilai tengahnya yaitu 27, maka hasilnya yaitu 216. Nah, baris ketiga hasilnya yaitu 448, baris keempat yaitu 444, baris kelima yaitu 420, dan baris keenam yaitu 94. Nah, kita jumlah FI dikali XI tadi, maka hasilnya yaitu 1710. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, di mana X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, jumlah dari FI dikali XI tadi kita sudah dapat yaitu 1710, dan untuk jumlah frekuensi yaitu 50. Jadi 1710 dibagi dengan 50. Nah, hasilnya yaitu 34,2. Nah, yang kedua yaitu median. Yang pertama tadi mean, dan yang kedua ini median. Biasa dilambangkan dengan me. Median ini yaitu datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, untuk data berjumlah ganjil, kita bisa langsung ambil angka tengahnya. Tapi jika datanya berjumlah genap, terdapat 2 angka yang di tengah. Nah, untuk memperoleh nilai mediannya, kita jumlahkan kedua angka tengahnya itu, lalu kita bagi dengan 2. Nah, contohnya, contoh pertama, median dari data 78894379565. Nah, penyelesaiannya terlebih dahulu kita urutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, diperoleh 2 nilai tengah. Maka 7 di sini kita peroleh 2 nilai tengahnya yaitu 7 dengan 7. Maka nilai tengah ini kita jumlahkan lalu bagi 2. Di mana 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi mediannya yaitu 7. Nah, contoh keduanya, tentukan median dari data tunggal 7, 7, 6, 9, 8, 9, 7, 5, 7, 9, 9, 8, 7, 9, 8. Nah, penyelesaiannya kita urutkan. Selalu ingat untuk mengurutkan datanya dari yang terkecil ke terbesar. Maka 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, dan 9. Nah, kita lihat. Kita bisa langsung cari nilai tengahnya. Nah, tahu nilai yang berada di tengah dari keseluruhan data di atas itu ada yaitu berada pada data ke-8. Jadi mediannya yaitu 8. Nah, lanjut contoh untuk data kelompok.
Nah, di mana contoh soalnya data nilai ulangan harian IPA kelas 81. Nah, hitung media dari data kelompok nilai ulangan dari tabel berikut ini, di mana nilainya pada baris pertama yaitu 20 sampai 24, 25, baris kedua 25 sampai 29, baris ketiga 30 sampai 34, baris keempat 35 sampai 39, baris ke-5 40 sampai 44, baris ke-6 45 sampai 49 dengan frekuensi 4, 8, 14, 12, 10, dan 2. Nah, jumlah frekuensinya ada 50. Nah, rumus yang kita gunakan untuk data kelompok yaitu median sama dengan TB, TB atau TB bawah ditambah N per 2 kurang F per F kali C, dimana pertama-tama kita cari dulu interval kelasnya, yaitu 1/2N sama dengan 1/2 N-nya ini jumlah dari frekuensinya, jadi 1/2 kali 50 sama dengan 25. Nah, 25 ini kita lihat terdapat pada baris ketiga, jadi interval kelasnya itu pada 30 sampai 34. Lanjut mencari TB-nya atau tepi bawah, yaitu sama dengan tepi bawah dikurang 0,5. Nah, tepi bawahnya ini kan 30, nah kurang 0,5 jadi 29,5. Lanjut N-nya ini tadi yaitu 50, F-nya ini sama dengan 14, frekuensinya kumulatif sebelum mediannya yaitu 12. Lanjut panjang intervalnya yaitu 5. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan nilainya, kita masukkan. Jadi TB-nya tadi 29,5 ditambah N per 2-nya yaitu 50, N-nya kan 50 dibagi 2 kurang F-nya itu 12 per frekuensi mediannya itu 14 dikali dengan panjang interval mediannya. Jadi yang didapat itu hasilnya 34,14. Nah, selanjutnya yang ketiga, modus. Modus ini biasa dilambangkan dengan mo. Modus yaitu nilai yang sering muncul atau biasa paling banyak muncul. Langsung saja contohnya. Tentukan modus dari data tunggal 7, 6, 9, 8, 9, 7, 5, 7, 9, 9, 8, 7, 9, 8. Nah, penyelesaiannya kita lihat dari data tunggal di atas tadi, nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, di sini nilai yang paling banyak muncul yaitu 9. Maka jawabannya yaitu 9. Nah, contoh untuk data kelompok, di mana data nilai ulangan harian IPA kelas 81. Nah, hitunglah modus dari data kelompok nilai ulangan tabel berikut, di mana nilainya 20 sampai 24, frekuensi 4,
nilai 25 sampai 29 frekuensi 8, nilai 30 sampai 34 frekuensi 14, nilai 35 sampai 39 frekuensi 12, nilai 40 sampai 44 frekuensi 10, nilai 45 sampai 49 frekuensi 2. Nah, rumus data kelompok untuk modus tadi yaitu Mo sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P, dimana TB tadi itu TB bawah, D1 nya yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Nah, D2 nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. P ini ya tadi panjang kelas intervalnya. Nah, penyelesaiannya pertama-tama kita cari dulu interval kelasnya. Interval kelasnya itu yang paling banyak. Nah, di sini frekuensi terbanyaknya ada 14. Jadi dia pada baris ketiga yaitu 30 sampai 34. Lanjut, tepi bawahnya 30 ya, dikurang dengan 0,5 yaitu 29,5. Nah, D1-nya tadi. Nah, D1 tadi yaitu selisih frekuensi kelas modus. Berarti 14 dengan frekuensi sebelumnya berarti 8. 14 selisih antara 14 dengan 8 yaitu 6. Lanjut, D2 ini selisih frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus 14 dengan frekuensi setelahnya berarti di bawahnya yaitu 12. Jadi selisih antara 14 dengan 12 yaitu 2. Nah, panjang kelas intervalnya ada 5. Nah, lanjut kita masukkan ke dalam rumus. Formula tadi dimana TB nya 29,5 ditambah D1 nya kita dapat 6 dan D2 nya kita dapat 2 dan panjangnya 5. Jadi hasilnya yaitu 33,25. Itulah tadi materi pada hari ini yaitu mean, median, dan modus. Saya rasa juga semuanya pasti cepat paham karena materi ini terbilang mudah. Nah, untuk lebih menguatkan lagi materi pada hari ini, saya sudah lampirkan LKS untuk dikerja di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, nikmati setiap proses yang ada. Sekian materi daripada pekan kali ini. Lebih dan kurangnya wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.